Bapak disuruh menyampaikan tentang tata cara dan praktek sholat. Nah, sebelum Bapak menyampaikan tata cara dan praktek sholat, Bapak ingin bertanya dulu. Ada yang sholat? Yang sholat lah tadi subuh. Subuh tadi ada yang sholat. Aturkan tangannya yang sholat subuh. Nah, ada yang satu. Kemudian yang sering sholat berjemaah waktu maghrib dan isya adalah Zuhur dan asar berjemaah. Ya, sebelumnya Bapak ingin bertanya lagi. Bapak akan menyampaikan tentang sholat kan? Menurut kalian apa yang dimaksud dengan sholat? Sholat itu apa artinya? Maksud dari sholat itu, yang punya buku silahkan dicatat. Nanti ada pertanyaan nanti. Jadi supaya kalian tahu apa yang dimaksud dengan sholat, dengarkanlah. Jadi sholat itu artinya adalah berhadap kepada Allah sebagai ibadat dalam bentuk beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, itu dimaksud arti dari sholat. Bapak ulangi sekali lagi lah. Coba yang masih ngomong, halo. Nah, dengarkan. Jadi sholat itu artinya adalah berhadap diri kepada Allah sebagai ibadat dalam bentuk beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan apa? Dengan salam. Tolong dicatat lah. Nanti ada pertanyaan nanti. Nah, kemudian ada dalil-dalil yang mewajibkan sholat. Dalil yang mewajibkan sholat itu banyak sekali, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun hadis dari Al-Quran itu adalah wa aqimus sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, yang artinya kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu diambil dari surah Al-Ankabut ayat 45. Coba tolong yang main pasir jangan bermain pasir. Dengarkan, ini dapat ilmu loh. Dapat ilmu nanti. Jangan bermain pasir, dengarkan apa yang Bapak sampaikan. Itu Hafiz. Hafiz itu kemana? Duduk sini Hafiz. Nah, jadi Bapak ulangi sekali lagi yang arti dari sholat tadi ya. Yang artinya tadi adalah kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang jahat atau yang keji dan yang munkar. Itu dapat dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Jadi perintah sholat ini hendaklah ditanamkan ke dalam hati dan jiwa sejak masih kecil. Nah, seperti yang masih sekarang ini kan masih kecil kan. Jadi ditanamkanlah sholat. Nah, kemudian sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu sebagai berikut. Bapak bacakan artinya aja. Yang artinya perintahlah anak-anakmu mengerjakan sholat di waktu usia mereka meningkat 7 tahun. Kalian sudah berapa tahun? Ada yang masih 6 tahun lah di sini. Ada yang 6 tahun dalam 7 ya. Dan coba dengarkan, Bapak ulang lagi ya. Bapak ulang lagi. Perintahkanlah anak-anakmu mengerjakan sholat di waktu usia mereka meningkat 7 tahun. Dan pukullah kalau enggan melakukan sholat di waktu mereka meningkat usia 10 tahun. Nah, jadi
Di rumah kalian pernah disuruh sama orang tua nggak untuk sholat? Ya. Kalau tidak sholat, ayo, kalau tidak sholat apa? Dimarahi orang tua kan? Nah, dimarahi. Kan katanya kan bila sudah usia 7 tahun itu sudah mulai menanamkan sholat. Kemudian syarat-syarat sholat, dengarkan. Coba jangan ada mengesah dulu. Kelas 1, kelas 2, jangan ada yang ngomong dulu. Dengarkan, tenang dulu. Jadi di sini ada syarat-syarat sholat. 1, apa ya syarat-syarat sholat? Beragama Islam. 2, sudah balik dan berakal. Balik, Bapak tanya, balik itu apa ya? Balik itu sudah dewasa dan berakal. Kemudian yang ketiga, suci dari hadas. Suci dari hadas itu artinya adalah suci dari kotoran. Misalnya kita memegang apa yang sifatnya kotor, kita wajib membersihkan, seperti apa yang dikatakan Bapak Rusdi kemarin tentang berwudu. Berarti sebelum sholat kita harus berwudu dulu. Kemudian yang keempat itu adalah suci seluruh anggota badan, pakaian dan tempat. Kemudian yang kelima itu adalah menutup aurat. Bagi laki-laki auratnya antara pusat dan lutut. Pusat dan lutut, misalnya sholat kelihatan pusatnya, berarti ada sah sholatnya. Kemudian berselawar pendek sholat kelihatan lututnya, itu membuka aurat. Kemudian itu yang laki-laki tadi lah. Kemudian yang perempuan itu auratnya adalah seluruh anggota badannya kecuali muka dan 2 telapak tangan. Nah itu berarti yang perempuan hanya muka dan telapak tangan aja yang tidak tertutup, yang lainnya tertutup semua dari ujung kepala sampai ujung kaki, tertutup oleh apa itu? Oleh mukenanya. Kalau laki-laki tadi Bapak tanya, aurat laki-laki tadi yang tidak boleh terbuka apanya? Ada 2 tadi. Ya, pusat dan lutut. Kemudian masuk waktu yang telah ditentukan untuk masing-masing sholat. Masuk waktunya misalnya waktu sholat maghrib, waktu sholat isya, masuk waktu lah. Kemudian menghadap kiblat. Bila hendak sholat harus menghadap kiblat. Jangan membelakang kiblat. Misalnya sholatnya menghadap ke sana, itu bukan kiblat di sana. Kiblatnya ke arah sana. Nah kalau di desa kita ini kiblatnya agak mereng ke sana lah. Kemudian yang ke-8 adalah mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunnah. Rukun itu yang namanya apa itu? Yang seharusnya. Kalau yang sunnah itu yang anu aja, yang biasa aja. Sunnah. Nah di sini ada yang bertanya dulu sebelum Bapak lanjutkan. Ada yang bertanya? Tidak ada. Atau nanti di sesi terakhir aja lah yang bertanya. Bila sudah kalian bertanya, kemudian Bapak yang balik bertanya lagi nanti. Nah, adapun yang ketiga, bahasan yang ketiga adalah tentang rukun sholat. Jadi rukun sholat ini ada berapa ini? Ada 13. Rukun sholat ada 13. Pertama adalah niat. Bila hendak sholat harus niat dulu kan? Apa niatnya? Contoh niat sholat maghrib. Ya apa niatnya? Ya coba Rizwan, apa niatnya? Niat sholat maghrib. Ya, misalnya
Ya, misalnya niat sholat maghrib lah. Usolli apa tadi? Usolli fardal maghribi salah rakaatin mustaqbilal kiblati adaan. Bila pakai imam berarti imaman. Kita di belakang jadi makmuman. Makmum. Kalau sholat sendiri di rumah apa niatnya? Kada pakai imam, kada pakai makmumnya bila sendiri. Nah, niatnya seperti ini, dengarkan. Bila sholat sendiri lah, misalnya contoh Bapak ambil niat sholat maghrib. Usolli fardal maghribi salah rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, itu aja. Bukan pakai imaman, bukan pakai makmuman. Karena sholat sendiri. Kemudian setelah niat itu boleh diucapkan, boleh dalam tidak bersuara, boleh. Kemudian habis niat apalagi? Yaitu adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram apa? Contohnya seperti apa? Gini caranya, Bapak langsung praktekkan aja lah. Tadi kan misalnya usolli fardal maghribi salah rakaatin mustaqbilal kiblati adaan, misalnya sendiri nih. Adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nah, itu Allahu akbar itu namanya adalah takbiratul ihram, menyebut kebesaran Allah. Dengan cara adalah Allahu akbar gitu ya. Kemudian berdiri tegak bagi yang berpuasa ketika sholat fardu. Boleh sambil duduk atau berbaring bagi yang sedang sakit. Jangan yang waktu sehat berbaring sampai dengan duduk sholatnya tidak sah nanti. Karena dia tidak sakit. Nah, yang dibolehkan duduk dan berbaring itu adalah yang sedang sakit atau yang tidak bisa berdiri, lumpuh kakinya misalnya. Boleh aja sholatnya sambil duduk. Atau yang terbaring sakit, boleh sholatnya sambil terbaring aja. Yang penting sholat. Tapi yang untuk yang berpuasa atau yang sehat itu wajib berdiri tegak. Kemudian membaca surah Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Dan dilanjut membaca surah-surah. Habis Al-Fatihah baca surah-surah pilihan. Misalnya contohnya Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Apalagi? Bisa juga sampai bacaan ad-duha, sabbihis, kalau panjang al-kafirun, al-asri. Nah, kemudian selanjutnya urutannya adalah ruku dengan tumak ninah. Ruku dengan tumak ninah. Apa itu ruku? Ruku itu seperti apa? Seperti apa ruku? Ya, Bapak praktekkan. Ruku itu seperti ini. Perhatikan gerakannya. Ruku itu iya. Begitu ruku dengan tumak ninah. Bapak tanya dulu. Bapak tanya, apa yang dimaksud dengan tumak ninah? Ada yang tahu? Siapa yang bisa menjawab? Apa tumak ninah? Nah, jadi tumak ninah itu artinya adalah tertib dan khusyuk dalam sholat. Itu tumak ninah, tertib dan khusyuk dalam sholat, bersungguh-sungguh. Kemudian yang keenam itu adalah itidal. Itidal dengan tumak ninah. Itidal apa itidal? Habis rukuk tadi kan? Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu itidal namanya. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian habis itidal apa lagi? Ya, betul, sujud. Sujud 2 kali dengan tumak ninah. Sujudnya 2 kali lah. Jangan ditambah-tambah. Jangan ditambah-tambah sujudnya. Sujudnya cukup 2 kali. Jangan sampai 3 kali. Berarti menyalahi rukun salat. Kemudian
Duduk antara dua sujud dengan tumak ninah. Duduk tasawuf akhir dengan tumak ninah. Kemudian, nah, coba. Ini di sini Bapak ngomong, orang ikam ngomong juga. Yang mana yang didengar ya? Nah, coba dengarkan. Ini Bapak ngomong di sini, kalian ngomong di situ. Kira-kira yang mana yang didengar? Jadi Bapak sia-sia menyampaikan ilmu kalau kalian tidak mendengar. Nanti rugi sendiri. Percuma kita melaksanakan pesantren kilat tapi tidak